Selamat datang di Cerita Bebas Channel yang menceritakan tentang kisah-kisah horor atau cerita-cerita misteri yang banyak terjadi di sekitar kita dari sejak zaman dahulu hingga sekarang. Baiklah, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis diperkosa jin dari Baghdad. Biasanya yang memperkosa itu adalah pihak laki-laki, tapi dalam kisah muskil ini ada dua sosok jin perempuan yang nekat memperkosa seorang lelaki dari bangsa manusia. Seperti apakah jalinan kisahnya setelah merantau sebagai TKI di Irak, negeri yang penuh dengan desingan peluru akibat konflik berkepanjangan antara warga Sunni dan Syiah pasca invasi Amerika Serikat dan sekutunya. Syukur alhamdulillah, akhirnya aku dapat pulang juga ke Indonesia. Betapa bahagia hatiku karena bisa kembali ke tanah kelahiran, di kampung halamanku. Kedua orang tua dan keluargaku telah lama menantiku sejak Amerika Serikat menyerbu Irak untuk menggulingkan Saddam Hussein. Bisa dikatakan seluruh keluargaku tidak bisa tidur nyenyak. Mereka begitu mengkhawatirkan keadaanku yang hidup di tengah-tengah medan konflik peperangan yang amat panjang. Sebulan sejak kepulanganku, aku menikahi seorang gadis cantik, Gayatri namanya. Dia adalah cinta pertamaku sejak kami masih sama-sama SMA dulu. Walau selama bertahun-tahun kami berpisah, Gayatri tetap setia menantiku. Sampai kapanpun, Gayatri telah menepati janjinya. Pesta pernikahan kami sengaja langsung dilakukan dengan cara yang sederhana. Setelah menikah, dengan tabungan yang kudapatkan dari tanah rantau, aku membeli beberapa sawah, tanah, dan rumah yang sederhana, juga sebuah mobil angkut untuk bekerja mencari penumpang dari Ciledug menuju Semanan, Jakarta Barat, dan sebaliknya. Suatu hari, tepatnya 15 Oktober 2008 silam, aku mendapat musibah. Mobil angkot yang kumiliki tiba-tiba rusak dan ngadat. Dengan susah payah, aku mendereknya ke bengkel. Tepat saat terik matahari memanggang bumi, aku bermandi peluh mengurusi mobil yang ngadat tersebut. Karena mobil yang ngadat, aku yang biasanya bisa mendapatkan uang ratusan ribu rupiah sekali tarik, hari itu sama sekali tidak berpenghasilan sepeser pun. Bahkan uang untuk belanja istriku juga tidak terpenuhi. Naas benar nasibku hari itu. Ketika sampai di rumah, hari sudah sore. Aku menemukan kucing kesayanganku terkapar di depan pintu. Entah kenapa kucing itu tak bernyawa lagi. Aku menduga dia makan racun tikus di rumah tetangga. Saat aku tiba sore itu, istriku sedang menidurkan buah hatiku yang masih berumur 2 minggu. Karena itulah, dia tidak bisa menyambut kedatanganku seperti biasanya. Setelah mandi, aku masuk kamar. Aku memutuskan segera untuk tidur dan mengunci kamar tidurku dari dalam. Istriku yang sudah kenal dengan watakku semenjak SMA memahami gelagat yang kurang baik. Ia tahu suaminya sedang gundah dan tidak mau diganggu. Bahkan terpaksa melepas salat maghrib dan isya. Malam telah larut. Seisi rumah di sisi jalan tol Jakarta Merak itu telah terbuai mimpi masing-masing. Anak semata wayangku
yang biasanya rewel, malam itu pun tenang dalam dekapan ibunya. Sementara di kamar ruang tengah tempatku tidur dengan mengunci diri, aku merasa ada sesuatu yang semakin aneh. Antara sadar dan tidak, aku melihat pintu kamarku terbuka. Tak lama setelah itu, kulihat dua sosok wanita berwajah cantik melangkah gemulai menghampiri ranjang tua tempat aku terbaring. Di mataku, salah seorang wanita yang berjalan di depan adalah Maryam, nyonya majikanku saat aku bekerja di Irak sana. Di belakangnya adalah Umi, putri tunggal nyonya Maryam yang cantik jelita. Aku sendiri masih bingung mengapa tiba-tiba kedua wanita itu ada di hadapanku. Dengan senyum menggoda, dua wanita itu mendekati tempat tidurku, kemudian duduk di bibir ranjang. Anehnya, di saat yang aku tak lagi merasakan kalau saat itu ada di dalam kamar rumahku yang temboknya belum diplester. Kamar itu sepertinya begitu indah, harum semerbak. Kedua wanita itu juga begitu menggodaku. Singkat cerita, terjadilah hubungan intim seperti layaknya suami istri. Dengan jantan aku bisa memuaskan kedua wanita itu. Beberapa saat setelah persetubuhan itu, aku merasa sangat lelah dan kehabisan tenaga. Aku mengira kedua wanita itu benar-benar bekas bosku di Irak sana. Tapi, apa mungkin pagi harinya aku terduduk lemas di pinggir ranjang, mencoba mengingat-ingat peristiwa yang baru terjadi. Dan aku bahkan mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa kejadian itu hanyalah sebuah mimpi. Tapi, betapa kagetnya diriku saat sekujur tubuhku telanjang bulat dan tidak ada sehelai kain pun yang menutupinya. Sarung dan celana dalam yang semalam aku kenakan sudah terlepas dan berserakan di atas tempat tidur. Aku ragu, yang barusan ku alami adalah sebuah mimpi. Aku mencoba meluruskan kedua kakiku. Ku amati seluruh tubuhku sampai pada bagian bawah perut. Di saat melihat bagian sensitif di selangkanganku, aku pun dibuat terkejut. Bagaimana tidak, karena kulihat bulu-bulu kemaluanku hilang, bersih seperti dicukur pelontos. Akhirnya, aku yakin peristiwa itu adalah nyata. Aku yakin Maryam dan Umi benar-benar datang ke kamar dan melakukan semua itu. Buru-buru aku bangkit dan keluar dari dalam kamarku. "Ayah, apa-apaan kamu ini?" tanya istriku terperanjat. Aku yang terkejut bingung beberapa saat, sampai akhirnya aku sadar. Ternyata ketika keluar kamar aku masih dalam keadaan polos, tak secuil pun kain yang menutup tubuhku. Untung di dekat pintu ada handuk yang tersangkut di kursi makan. Segera saja aku menyambar handuk tersebut dan melilitkannya di tubuhku. "Memangnya ada apa? Ayah menggedor-gedor pintu dan berkelakuan aneh seperti itu?" tanya istriku lagi. "Aneh? Aneh gimana? Kamu itu yang aneh. Mana tamu kita?" Aku malah balik bertanya. "Tamu siapa?" Gayatri menatapku. "Tuan Putri Maryam dan anak gadisnya. Mereka mencukur bulu kemaluanku." "Apa? Mereka mencukur bulu anumu? Bulu apaan? Ayah bercanda. Mana mungkin nyonya besar, bekas juragan ayah datang ke sini hanya untuk mencukur bulu anumu. Lagian jarak Irak dan Indonesia itu sangat jauh. Ayah jangan bercanda. Ini masih pagi," jawab istriku merapat seperti petasan. Mendengar jawaban Gayatri, aku semakin dibuat
kalut dan rasa heran. Mendadak pikiranku melayang tak keruan. Bulu kudukku berdiri meremang disertai munculnya keringat dingin. Jangan-jangan ada makhluk halus yang menjelma menjadi nyonya dan anaknya, dan mereka memaksaku untuk melakukan hubungan itu. Aku benar-benar tidak tahu, kataku dalam hati. Dalam keadaan bingung, aku menuju kamar mandi untuk mandi junub. Ketika sedang jongkok untuk buang air kecil, aku merasa ada yang aneh. Air seni yang keluar membuyar kemana-mana, mengenai kedua pahaku. Kemudian aku mengambil air segayung untuk membersihkannya. Kali ini aku benar-benar kaget dan nyaris pingsan. Tangan kiri yang kugunakan untuk membersihkan penisku tidak menemukan apa-apa. Benda milikku yang paling berharga itu telah hilang entah kemana. Ya Allah, apa yang terjadi denganku? Cetusku dalam hati. Lalu aku berteriak memanggil istriku, Gayatri, lihatlah kemari. Gayatri datang. Dia mendorong pintu kamar mandi dan terpana melihatku. Alat vitalku benar-benar tidak ada, seperti terdorong masuk ke dalam. Bahkan aku merasa ada kekuatan yang menarik-nariknya dari dalam. Ucapku lirih. Gayatri berubah pucat wajahnya. Sejak kejadian itu, aku berubah menjadi pemurung. Jujur saja, aku sangat terpukul sekali dan berubah menjadi pemarah. Tidak berselera makan, bahkan malas melakukan sholat. Pikiranku kalut, tidak tenang dan terombang-ambing. Aku sering dihantui bayang-bayang yang berkelebat dan suara-suara aneh dalam bahasa Arab. Berhari-hari aku tidur sendirian, tidak mau ditemani oleh siapapun, bahkan oleh istriku sendiri. Selama 20 hari, aku mengalami tekanan psikologis yang sangat dahsyat. Meski secara fisik, aku tampak sehat dan baik-baik saja. Artinya, aku masih dapat menjalankan kewajiban menarik angkot, walaupun hanya sebentar. Anehnya, seiring dengan itu, penghasilanku malah meningkat 2 kali lipat dibandingkan penghasilan sebelumnya. Entah apa yang terjadi sebenarnya. Untuk memulihkan keadaanku, maksudnya agar kejantananku kembali normal, aku dan Gayatri sudah mendatangi beberapa orang pintar untuk minta bantuan. Menurut Bapak S, seorang peramal atau paranormal dari Cengkareng, Jakarta Barat, menyatakan bahwa aku masih berada di bawah pengaruh jin yang memperkosaku. Dia menyebut jin itu datang dari Baghdad dan sudah lama mengincarku. Kemudian, si paranormal yang ahli ilmu hikmah ini memberi air yang sudah didoakan olehnya. Aku dianjurkan agar beristighfar sebanyak 1000 kali sehari semalam. Kalau Anda sudah minum air ini dan mengamalkan istighfar, insya Allah berangsur-angsur Anda akan kembali tenang, mampu mengendalikan jin-jin itu. Tetapi alat vital belum normal seperti dulu, kata paranormal tersebut. Seminggu setelah itu, ternyata tidak ada perubahan yang cukup berarti. Kemudian, mertuaku membawaku ke Pandeglang, Banten. Dia pernah mendengar di sana ada seorang haji yang mampu menangani kasus-kasus seperti yang kualami. Singkat cerita, aku pergi ke Pandeglang dan berobat pada Pak Haji yang dimaksud. Pak Haji tersebut memberiku air putih yang dicampur dengan garam halus. Setelah dibaca-bacakan doa, sebagian air itu kuminum dan sebagiannya lagi disiramkan di sekitar halaman rumahku. Setelah 3 hari, kondisiku kembali normal. Aku pun bisa tersenyum lepas seperti biasa.
Kemudian mertuaku menganjurkan agar aku melakukan selamatan kecil-kecilan sebagai tanda syukur atas terhindarnya diriku dari godaan jin yang berasal dari Baghdad di negeri 1001 malam. Kisah ini memang hampir-hampir muskil, tapi aku sungguh-sungguh mengalaminya beberapa waktu yang lalu. Demikianlah kisah ini. Semoga Anda terhibur. Terima kasih dan sampai jumpa.